Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita pagi ini dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran tes potensi skolastik bersama ASC Channel. Di ASC Channel ini ada beberapa konten lain selain TPS ya, ada matematika untuk SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada juga matematika untuk SMP ya. Dan juga ada konten tentang dakwah ya, tausiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai tahun 2023 tes masuk perguruan tinggi negeri itu materinya hanya TPS. TPS itu berarti matematika, fisika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentu saja yang umumnya yang menggunakan nalar ya. Maka kita latih logika kita agar lancar nanti di dalam mengerjakan soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang bernama SNBT ya, Seleksi Nasional berbasis tes. Kalau yang prestasi itu SNBP ya, yaitu Seleksi Nasional berbasis prestasi. Itu dari rapot, dulunya bernama SNMPTN. Kalau yang dulu bernama SBMPTN itu sekarang ganti nama menjadi SNBT ya, SNBT. Oke, sebelum saya mulai, ada kalimat hikmah yang sederhana tapi kalau kita amalkan ini bisa dahsyat ya, yaitu hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Jadi ini evaluasi diri terus menerus ya, evaluasi diri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, terus seperti itu. Belajar, kalau belajar misalnya kualitasnya lebih baik, waktunya lebih banyak, terus seperti itu, terus dievaluasi ya, dievaluasi, harus semakin paham. Jadi saya ulang, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang logaritma ya, TPS tapi babnya logaritma. Soal yang pertama dari TPS tahun 2020. Jika 3 logaritma 4 min x kuadrat dibagi x min 3, ini soalnya 3 logaritma 4 min x kuadrat bagi x min 3 terdefinisi untuk A lebih kecil X, untuk lebih kecil B, maka nilai A plus B adalah, ini teori yang dipakai ya dasar sekali, yaitu ini A logaritma B, bentuk ini A logaritma B terdefinisi ini sering juga disebut apa? Ada nilainya gitu ya, ada nilainya atau terdefinisi, yaitu apa? Jika apa? A lebih besar 0, A itu ini, A ini disebut bilangan pokok ya, atau A tidak boleh 1 ya syaratnya, dan B itu bilangan yang dilogaritmakan, B lebih besar 0. Nah berarti kalau seperti ini terdefinisi, A-nya itu 3 ini ya, A ini 3, berarti sudah memenuhi syarat ini dan sudah memenuhi syarat ini. Tinggal syarat ini aja ya. B-nya apa? Berarti ini. Jadi langsung 4 min x kuadrat dibagi x min 3 lebih besar dari 0. Langsung begitu ya. Yang ini difaktorkan aja menjadi 2 plus x ya, kali 2 min x dibagi x min 3 lebih besar dari 0. Karena kita sudah pernah membahas tentang pertidaksamaan dulu ya, maka teorinya tidak usah saya ulang lagi, langsung aja kalau ada soal seperti itu ngerjakannya pakai garis bilangan gini.
Ini disamakan dengan 0. 2 plus X sama dengan 0. X-nya dapat berapa? Ya, min 2 ya. Min 2. Berarti di sini min 2 ya. Ini kosong. Kenapa? Karena ini tidak pakai atau sama ya. Kalau ini ada atau sama, di sini penuh ya. Bulatan penuh. Ini sama dengan 0. X-nya berapa? 2 ya. Berarti di sini 2. Lalu di sini ini sama dengan 0. X-nya berapa? 3 ya. 3. Diingat-ingat waktu itu kalau dari atas, kalau di sini ada atau sama, itu harus bulatan penuh. Tapi kalau dari bawah pasti kosong ya. Ingat-ingat, yang dari bawah pasti kosong. Waktu itu ya, pernah ya. Oke. Sekarang beri tanda. Cara beri tandanya begini. Lihat tanda di depan X. Di depan X apa ini? Plus. Ini min. Plus kali min, min. Ini plus. Plus kali min apa? Min. Kali plus, min. Hasilnya taruh di paling kanan. Pernah ya? Berarti di sini negatif, ya toh? Lalu kalau ini pangkatnya ganjil semua, maka tandanya selalu berubah. Kalau pangkatnya ada yang genap, di pangkat yang genap itu tandanya tetap. Ayo nanti dilihat lagi ya, dicari lagi konten yang membahas tentang ini, dipelajari lagi. Kalau belum ingat, berarti ini minus, ini positif, ini negatif, ini positif. Karena pangkatnya ganjil semua, maka berubah terus. Ini yang ditanya lebih besar 0 berarti positif. Mana yang positif? Berarti ini. Berarti ini. Jadi kalau begitu yang ke sana itu adalah X kurang min 2, atau yang ini 2 lebih kecil X lebih kecil 3. Tadi di soal terdefinisi untuk apa? A lebih kecil X lebih kecil B. Nah berarti ini yang dipakai. Jadi berarti ini A-nya 2, B-nya 3, paham ya? Yang ditanya adalah A plus B. Berapa A-nya? 2. B-nya 3 ya. 2 tambah 3, 5. 5 itu jawaban C. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. Sekarang kita membahas tentang bab logaritma. Ingat, mengerjakan TPS ini harus banyak memakai logika ya. Hafalannya itu sedikit, hanya rumus-rumus saja. Sedikit rumusnya itu rumus dasar biasanya yang dipakai ya. Kalau matematik, sehingga logikanya harus bagus. Untuk itu latihan soalnya harus banyak ya. Kecuali kamu yang cerdas sekali, itu maka apa, latihannya tidak usah terlalu banyak, nggak apa-apa, tapi tetap butuh. Kenapa? Karena waktunya sedikit ya, waktu yang disiapkan oleh panitia SBMPTN itu sedikit ya, maka perlu gerak cepat. Oleh karena itu latihan harus banyak ya. Maka soal nomor 2 ini saya ambil dari TPS UTBK tahun 2014. Diketahui A sama dengan 4 log X ini. A sama dengan 4 log X. Terus B sama dengan 2 log X. Terus diketahui lagi 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2. Ditanya A plus B berapa gitu. Maka teori yang dipakai seperti ini ya. A logaritma B plus A log C, kalau ini plus jadi kali A log BC ya. Lognya ditulis 1 kali, maka plus hilang jadi kali ya. Terus ini kalau ini N kali A log B, N nya bisa naik sini, jadi A log B pangkat N. Terus teori yang ketiga yang dipakai nanti A log B, kalau A dipangkatkan 2 ini, maka B juga harus dipangkatkan 2 ya. Kalau A dipangkatkan 3, maka B pangkatkan 3. Oke ya. Sekarang diketahui seperti ini. Yang pertama saya tulis lagi ini. A sama dengan 4 logaritma X. Terus ini tadi diketahui lagi B sama dengan apa? 2 log X.
prinsip yang pertama adalah berusahalah untuk menyamakan bilangan pokok ini gitu. Ya. Nah, agar sama, coba pakai yang ini ya. 2 itu agar jadi 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, tahu? Logaritma X ini tulis, karena 2 dipangkatkan 2, maka X juga ikut dipangkatkan 2. Nah inilah. Iya toh? Paham ya? 2 yang ini bisa turun ke sana ya, bisa turun ke sana. Jadi berapa nanti? 2 gitu ya. Pakai yang ini ya. N ini bisa turun ke sini. Nah ini jadi N ini. Maka ini 2 pangkat 2 berapa? 4 logaritma X ya toh? Paham? Perhatikan ini, kotak ini dengan kotak ini sama enggak? Sama, berarti apa? Bisa ditulis sama dengan apa? 2, ini 2 ini loh. Ya toh? Kotaknya diganti A, berarti 2A. B-nya saya tulis lagi, B sama dengan 2A. Maka kita punya satu persamaan 1, kita beri nama. Ya. Paham ya? Oke. Terus ini, yang ini saya tulis lagi coba. 4 logaritma B plus 2 logaritma A sama dengan 2. Ini kan saya tulis lagi. Maka penyebutnya kita samakan. Ya, ini. Kalau mau pakai yang atas ini, kalau ini sama, bisa ditulis 1 kali tok, plusnya hilang jadi B kali C. Ya, maka ini harus sama. Ini 4, ini usahakan jadi 4. Maka pakai yang terakhir itu. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Paham? 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini 4 sudah sama, langsung bisa ditulis 1 kali aja. 4 log, ini saya tulis dulu boleh. A kuadrat kali B ini. A kuadrat kali B. Paham ya? Sama dengan apa? Kalau kayak gini boleh begini. Kalau ini 2 ya. 2 log 2. Atau kalau ini 4, di sini tulis 4, di sini 4, di sini pangkat 2 gitu. Ini dengan ini sama gitu. Ya. Jadi kalau saya tulis ini misalnya X misalnya. Boleh kamu tulis jadi apa? 2 log 2 pangkat X ini. Boleh ditulis sama dengan apa? 3 log 3 pangkat X. Jadi pangkatnya ini sama dengan itu. Ini boleh berapa saja asal sama. 3 boleh, 5 boleh ya. 5 boleh. Nah, karena di sini 4, karena ini 4, maka ini 4, ini 4. 2 dari mana? Dari situ. Karena ini sudah sama bisa dihilangkan. Paham? Jadi berapa ini? A kuadrat B sama dengan 4 pangkat 2. Berapa? 16. Persamaan 2 itu. Sekarang persamaan 1, kalau disubstitusi ke persamaan 2, hasilnya apa? Ya, A kuadrat tulis. Ini B ini diganti ini loh, B ya. Berapa B-nya? 2A. Maka di sini B-nya diganti 2A ini. Tahu? 16. Semuanya dibagi 2. Ini hilang ya. A kuadrat kali A berapa? A pangkat 3. 16 bagi 2, 8. A pangkat 3 sama dengan 8, berarti A-nya berapa ketemunya? 2. Paham? 2 kalau dimasukkan ke persamaan 1, ini 2 kali 2 berapa? 4. Berarti B-nya ketemu 4 ya. B-nya 4. Tadi yang ditanya A plus B berapa? 2 ditambah 4 berapa? 6 ya. Sudah 6 itu jawaban B atau jawaban B. Ini agak panjang sedikit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang logaritma ya. TPS, tes potensi skolastik ya. SNBT yang ke-18 ini ya. Jadi di SC Channel sudah ada 18 materi konten tentang TPS. Berarti kalian bisa mencari konten 1 sampai 17-nya ya. Untuk membekali kalian ikut SNBT ya. Yaitu seleksi nasional berbasis tes ya. Nanti di belakang juga ada apa? Ada soal-soal yang bisa kamu latih ya. Beberapa soal kalau ingin berdiskusi
kamu bisa menghubungi WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani, pasti ya. Oke. Sekarang soal nomor 3, saya ambil dari tahun 2021 tentang logaritma ya. Bilangan real X memenuhi persamaan ini. 5 log 2x kuadrat min X sama dengan 1 ditambah 5 logaritma X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q yang benar? P-nya itu diberitahu ini, P-nya adalah 2X dan Q-nya adalah 5. Berarti tugas kita mencari X ini gitu ya. Lalu kita bandingkan ini dengan ini besar yang mana gitu ya. Atau apakah tidak bisa ditentukan? Jawaban A, P lebih besar Q, jawaban B, P kurang dari Q, jawaban C, P sama dengan Q, jawaban D tidak dapat ditentukan. Maka persamaan logaritma itu teorinya saya ingatkan lagi, dulu pernah ya di konten sebelumnya. Ini kalau ada A logaritma F sama dengan A logaritma GX. Jadi prinsip pertama apa? Semuanya diubah menjadi bentuk logaritma, bilangan pokoknya harus sama gitu ya. Harus sama. Setelah sama ini dicoret, tinggal apa? Fx sama dengan Gx. Ya, tapi ada syaratnya, A lebih besar 0, A tidak boleh 1, A itu ini loh. Ini syaratnya A, Fx lebih besar 0, Gx lebih besar 0. Ini syaratnya. Maka yang ini kita buat dulu menjadi bentuk logaritma. Karena ini 5, tinggal tugas kita merubah ini menjadi 5 log berapa gitu ya. Maka saya tulis lagi yang ini, 5 log 2x kuadrat min x 1 itu bisa ditulis 5 log 5 gitu ya. 4 log 4 boleh, 3 log 3 boleh. Cuman karena ini 5, ini harus 5. Karena ini 5, di sini 5, tahu ya. Plus yang ini 5 log x. Nah, setelah itu pakai teori yang pada soal nomor 2 tadi. Kalau ini plus bisa ditulis 1 aja. Tapi dijadikan kali seperti ini 5x gitu ya. Setelah itu ini hilangkan, nah, seperti ini ya. Sudah mau ketemu ya. Ini pindah ke sana, jadi tulis jadi apa? 2x kuadrat min x sama dengan 5x ya. Kalau ini dipindah ke sana, jadi berapa? 2x kuadrat min 6x sama dengan 0 tahun, min 6x. Ini min x, min 1x kan ini berarti. 5x pindah ke sana, jadikan min 5x. Min 1x dikurang 5x, min 6x ya. Terus ini kita faktorkan jadi begini, 2x, x min 3 tahu? Maka dari situ x-nya 0. Yang dari sini ini disamakan dengan 0, x-nya ketemu di 3. Tadi syaratnya apa? Ini A lebih besar 0, A tidak boleh 1. Ini A-nya 5. Berarti sudah memenuhi syarat. Syarat berikutnya ini, fx lebih besar 0 ya syaratnya. Fx itu apa tadi? Ini salah satunya, x-nya harus lebih besar 0. Mana yang lebih besar 0? Berarti ini yang dipakai ya toh? Yang 0 nggak dipakai karena ada syarat ini tadi. Syarat ini atau ini ya. Jadi cepet-cepetan aja kalau. Berarti kalau x-nya 3, 2x ini berapa? P-nya berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Besar mana 6 dengan 5? Besar 6, berarti P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q itu jawaban A ya. Paham ya? Jadi tidak terlalu sulit ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS SNBT yang ke-18, bab logaritma ya. Sebelum saya lanjutkan nomor 4 ini, saya ingatkan lagi bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin ya. Itu diingat-ingat terus ya. Berarti besok harus lebih baik dari hari ini. Oke. Soal nomor 4.
saya ambil dari TPS tahun 2018. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, 2 min X logaritma 27 kuadrat sama dengan 9. Nilai X1 plus X2 berapa? Ini enggak sulit sama sekali ya. Itu gunakan teori begini ya. Ini kalau kamu punya A kuadrat sama dengan 4, maka ini nanti A sama dengan plus minus 2 ya. Jadi kalau kuadratnya ini dihilangkan boleh jadi A ini jadi plus minus akarnya 4. Akarnya 4. Berarti ini kuadrat ini bisa dihilangkan ya, bisa dihilangkan ya. Maka nanti yang pertama bagaimana? Jadi 2 min X logaritma 27 plus minus 3 gitu ya. Jadi hanya begitu dok. Maka kalau saya tulis plus 3 dulu, jadi 2 min X logaritma 27 sama dengan 3, ditulis gini ya, 3 itu dari sini plus 3 ini saya tulis. Maka kalau di sini 2 min X, kamu tulis gini, 2 min X logaritma 2 min X itu. Jadi ini dengan ini dibuat sama, maka ini dengan ini sama. Kalau ini 5, ini 5, ini 5 gitu ya. Paham ya? Sehingga ini bisa naik ke sana. Jadi berapa itu? 2 min X logaritma 3 pangkat 3 tahu? 27 kan 3 pangkat 3. Sama dengan 2 min X log 2 min X pangkat 3. Ini berarti bisa hilang langsung ya. Paham? Maka nanti jadi apa? 3 pangkat 3 2 min X pangkat 3. Nah ini sama-sama pangkat 3, pangkatnya bisa hilang ya. Jadi berapa nanti? 3 sama dengan 2 min X. X-nya pindah sana, maka X-nya 2 min 3 sama dengan min 1. Tahu? Paham ya? Sudah ketemu X-nya min 1. Ini boleh, ini kita beri nama X1 gitu boleh. Tinggal kita nyari apa? X2-nya ya. X2 kita cari dari mana? Dari yang minus ya, dari yang minus. Berarti langkahnya seperti ini. Saya buat di sini ya. Saya tulis 2 min X logaritma 27 sama dengan 2 min X log 2 min X pangkat min 3 tahu. Jadi agak dihemat ya waktunya. Kalau tadi 3 ini ditulis, sebetulnya kamu tulis dulu min 3 boleh ya. Terus ditulis begini, tapi saya langsung ke sini lah. Ya kalau ini 3, ini 3. Kalau ini min 3, ini min 3 gitu lah. Paham? Ya, menghemat waktu kayak gitu bagus, sering-sering dilatih ya. Maka sekarang ini bisa hilang sudah. Jadi berapa? 27 itu adalah 3 pangkat 3 2 min X pangkat min 3 ya toh? Berarti ini 3 sama dengan apa? 2 min X pangkat min 1 tahu? 3-nya hilang. Tinggal min 1. Sehingga ke sini 3 sama dengan 1 per 2 min X tahu? Pindah ke sana, tukar tempatnya ya. 2 min X sama dengan 1/3. Kita dapat X2-nya berapa? X2 sama dengan 2 min 1/3. Tahu? Ini loh, ini ke sana kan X, ini X. Ini ke sana min 1/3 itu loh. Duanya tetap. Yang ditanya adalah X1 ditambah X2. X1-nya berapa tadi? Min 1. X2-nya 2 min 1/3. Min 1 tambah 2 berapa? 1. 1 kurang 1/3. 2/3. Sudah selesai. 2/3 itu jawaban C ya toh? Paham ya? Jadi tidak sulit ya. Jadi saya ingatkan lagi, di paling belakang ada soal yang bisa kamu latih. Dan di paling belakang sendiri ada nomor WA yang bisa kamu hubungi kalau ingin berdiskusi. Baik, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian dan semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.